Baik, semuanya selamat selamat pagi. Nah, di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai eh, logistik Kanada dan penggunaan Incoterm dalam pengiriman maritim internasional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara-saudara kita. Nah, Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa tuh Balor Logistik Kanada, yang adalah perusahaan ekspedisi internasional dan bagian dari divisi transportasi dan logistik Balore Group, yang mana sebuah konglomerat perusahaan Prancis yang dipimpin oleh Vincent Balore, perusahaan ekspedisi yang memberikan solusi transportasi kepada klien dengan mengkoordinasikan mode transportasi yang digunakan, izin bea cukai, dan dokumentasi, penanganan pelabuhan, serta pengawasan seluruh aspek pelayaran. Untuk melakukan hal ini, mereka biasanya memanfaatkan jaringan global dari kantor dan lembaga. Balore Logistik Kanada adalah anak perusahaan dari Balore Logistik yang mempekerjakan 300 karyawan, termasuk 150 diantaranya dari pusatnya di Montreal. Perusahaan juga memiliki kantor di Toronto, kota Quebec, Vancouver, dan Calgary. Departemen ini terdiri dari beberapa departemen, transportasi laut, transportasi jalan raya, serta perantara bea cukai. Departemen ini memiliki gedung seluas sekitar 97.000 kaki persegi, yang mana 9.000 atau 9.012 meter persegi. Departemen Transportasi Laut dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, impor dan ekspor, serta dan Departemen Transportasi Laut. Layanan yang ditawarkan fokus pada pengiriman barang. Nah, kita bisa melihat dari case pertama, Caledonia Baru. Atlas Mining, sebuah perusahaan pertambangan berbasis di Quebec, sedang dalam negosiasi dengan tambang Amico di Caledonia Baru untuk pengiriman peralatan pertambangan. Persyaratan penjualan mengharuskan pembayaran penuh sebelum pengiriman, dan Atlas Mining ingin merekomendasikan Incoterm yang sesuai dengan kondisi operasionalnya. Mereka memiliki pengalaman buruk dengan penggunaan DDP. DDP Incoterm sebelumnya yang menyebabkan biaya tambahan dan keterlambatan pengiriman. Tambang Amico memiliki tantangan khusus dalam memulai proses ekspor dari jarak jauh, terutama dalam menempatkan wadah untuk dikirim dari Troyes Reviras ke Caledonia Baru. Pilihan Incoterm harus mempertimbangkan perbedaan zona waktu dan kesulitan koordinasi dari jarak jauh, serta memastikan tanggung jawab yang jelas antara tambang Amico dan perusahaan ekspedisi lokal. Baik, selanjutnya ada case 2, Prolab, Prolab Plus dan Klinika Alana. Prolab Plus, produsen produk farmasi di Quebec, Kanada, menghadapi tantangan besar dalam menangani kontrak besar dengan Klinika Alana di Chili. Risiko tinggi terkait nilai kontrak yang signifikan, potensi kerusakan barang selama pengiriman, dan tanggung jawab atas pengiriman menjadi perhatian utama. Di sisi klinik Alana, pengalaman buruk sebelumnya dengan pengalaman farmasi mengakibatkan pencarian perlindungan asuransi. Agen pengadaan klinik berusaha menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan ukuran perusahaan, meskipun terbatas, meskipun terbatas oleh waktu dan anggaran. Manajemen risiko, perlindungan asuransi, dan efisiensi biaya menjadi fokus utama dalam menghadapi kompleksitas pengiriman produk farmasi bernilai tinggi. Next. Selanjutnya ada case 3, Kirkui Hemisphere dan Teater Athena. Kirkui, perusahaan sirkus berbasis di Montreal, menghadapi tantangan dalam mengelola pengiriman perlengkapan pertunjukan ke Athena, Yunani. Dengan adanya perubahan strategi pengiriman menggunakan angkutan laut untuk menghemat biaya, koordinator logistik Mark harus memastikan barang tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. Kondisi perekonomian Yunani yang sulit dan kurangnya pengalaman pelanggan dalam pengiriman lintas benua menjadi faktor risiko. Selain itu, biaya tambahan bahan bakar dan masalah logistik di pelabuhan Athena menambah kompleksitas dan potensi kenaikan biaya. Koordinator logistik juga merasa terbebani dengan tanggung jawab terkait bea cukai dan perizinan impor di Yunani,
Semua faktor ini dapat mempengaruhi kesuksesan pertunjukan dan peluang bisnis masa depan. Eh, Baik, industri pelayaran dan perdagangan maritim global telah mengalami transformasi yang signifikan. Nah, Maersk sebagai pemain utama mengelola terminal di Rotterdam dan European Rail Shuttle untuk meningkatkan layanan dan integrasi rantai pasokan. Seiring dengan upaya mencapai skala ekonomi, kapal kontainer semakin besar. Nah, restrukturisasi rute dan penerapan jaringan hub antar benua menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional. Manfaatnya mencakup biaya operasional yang lebih rendah dan waktu transit yang lebih cepat. Namun, tantangan muncul dalam kompleksitas organisasi dan biaya manajemen yang tinggi. Nah, industri ini juga melibatkan penggabungan akuisisi dan aliansi strategis seperti penggabungan PNO dan Nedloyd serta pembentukan aliansi G6 pada tahun 2011. Peran agen pelayaran seperti McLean, Kennedy, dan operator terminal termasuk Montreal Gateway Terminals sangat penting dalam menjalankan operasional kapal. Sementara itu, organisasi maritim internal berperan sentral dalam memastikan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan di seluruh industri. Perusahaan ekspedisi juga memiliki peran vital sebagai perantara tanpa infrastruktur atau peralatan pengangkutan sendiri. Tugas utama mereka mencakup pembayaran ongkos angkut, pelacakan pengiriman, dan memberikan rekomendasi rute. Keseluruhan transformasi industri ini membawa manfaat dalam efisiensi operasional. Namun, memunculkan tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan di masa depan. Baik, selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai industri pelayaran secara global. Pelayaran maritim ini adalah tulang punggung globalisasi. Sekitar 90% perdagangan internasional melibatkan transportasi laut. Volume barang dagang yang diangkut melalui laut itu terus meningkat sejak tahun 1960-an, terdata mencapai sebagian besar merupakan barang curah. Lalu lintas intra-Asia menempati urutan pertama, yaitu sebesar 21% dari volume pengangkutan peti kemas. Diikuti juga oleh rute Asia-Eropa sebesar 16,5%. Anak benua Asia-India yaitu sebesar 6,5% dan juga Atlantik Utara sebesar 5,5%. Nah, oleh karena itu, terminal peti kemas utama beralokasi di Asia karena di Asia merupakan volume terbanyak pada perdagangan maritim. Next, selanjutnya. Nah, saat ini industri pelayaran maritim ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, diferensiasi, yaitu skala ekonomi, dan juga restrukturisasi. Nah, untuk memulai perusahaan pelayaran atau maritim, hal utama yang harus kita terapkan dan strategi yang harus kita gunakan yaitu diferensiasi berdasarkan integritas vertikal, terutama dengan melibatkan diri dalam mengoperasikan terminal pelabuhan dan juga angkutan darat untuk mengkonsolidasikan rantai transportasi di bawah kepemimpinan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rakib. Baik, selanjutnya pasar pengiriman barang. Selama 2 dekade terakhir, industri pengangkut internasional
telah mengalami perubahan yang signifikan akibat deregulasi, globalisasi, dan teknologi baru. Setelah periode deregulasi dalam industri transportasi dari tahun 1970-an hingga 1990-an, undang-undang seperti Undang-Undang Reformasi Pelayaran Laut atau OSRA di Amerika Serikat pada tahun 1998 dan penghapusan konferensi pelayaran oleh Komisi Eropa pada tahun 2008 telah mengubah sektor transportasi secara mendasar. OSRA memberikan opsi kepada perusahaan pelayaran untuk menandatangani kontrak rahasia dengan pelanggan mereka, sehingga Komisi Maritim Federal Amerika Serikat tidak perlu lagi mengungkapkan tarif pelayaran laut. Hal ini memungkinkan perusahaan ekspedisi untuk menegosiasikan tarif angkutan laut dengan perusahaan pelayaran berdasarkan volume kargo yang dibeli. Hal ini menyebabkan pengiriman yang lebih besar diakuisisi oleh perusahaan ekspedisi yang lebih besar. Next. Munculnya teknologi baru seperti internet dan sistem pelacakan dan penelusuran canggih yang dikembangkan oleh perusahaan pelayaran itu telah mengubah pasar transportasi barang. Alat-alat baru ini memungkinkan importir dan eksportir untuk melakukan operasi tertentu yang sebelumnya dilakukan oleh pengirim, seperti pemesanan atau penyewaan kontainer. Nah, dengan adanya tantangan baru ini, perusahaan transportasi harus mengadopsi strategi baru. Strategi utama bagi perusahaan transportasi adalah diversifikasi layanan. Selain layanan transportasi tradisional, perusahaan transportasi telah memperluas penawaran layanan mereka untuk memasukkan layanan bernilai tambah seperti perantara kepabeanan, layanan transportasi NVOCC atau Non-Vessel Operating Common Carrier, layanan konsultan dan hukum, pergudangan, pengemasan ulang, dan distribusi. Perusahaan transportasi juga menempatkan penekanan yang lebih besar pada posisi pemasaran yang jelas untuk meningkatkan segmentasi pasar dan menawarkan layanan yang disesuaikan untuk pelanggan mereka. Ada 3 area utama di mana perusahaan transportasi dapat membedakan diri mereka sendiri. Yang pertama itu layanan bernilai tambah, yang kedua layanan berbiaya rendah, yang ketiga itu pelanggan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.